Waalaikumsalam. Silakan duduk yang nyaman terlebih dahulu. Oh, baik Kak. Udah yakin ingin duduk di situ atau ingin pindah di mana senyamannya? Saya sudah nyaman kok Kak di sini biar langsung berhadapan dengan Kak. Oh, baiklah. Dengan siapa ya kalau boleh tahu? Baik Kak, perkenalkan nama saya Yoga Kusuma. Yoga ya. Panggilannya Yoga. Iya Kak, Yoga aja Kak. Yoga ini kalau boleh tahu kabarnya gimana? Alhamdulillah Kak, hari ini walaupun cuacanya hujan terus ya Kak ya, cuaca saat ini alhamdulillah baik Kak. Iya sih, emang akhir-akhir ini masih sering hujan ya. Kak. Kalau boleh tahu ini Yoga itu dari mana? Kalau saya dari Alamatnya gitu. alamat saya asli apa Pak? Alamat yang domisili. Saya di sini di Kedaton Kak. Oh, Yoga dari Kedaton. Ini tadi dari Kedaton apa sebelumnya kemana dulu gitu sebelum kesini? Tadi ke tempat kawan dulu Kak, ke rumah kawan, main, ngerjain tugas Kak. Nah, tapi Yoga udah punya tujuan kan untuk kesini itu mau ngapain? Sudah Kak, saya ingin menceritakan ada masalah saya. Ya, di sini kan kita mau melakukan sesi konseling. Sebelumnya Yoga ini pernah ngelakuin sesi konseling atau belum? Sebelumnya saya belum pernah sama sekali Kak melakukan sesi konseling. Oh iya, berarti baru pertama kali ini ya Yoga melakukan sesi konseling ini ya? Iya Kak. Baiklah, ini kan kita sebelum melakukan sesi konseling, perkenalkan dulu ya nama saya Ilham Fedi Pratama, saya dari Sukarame ya domisili saya ya di sini. Sebelumnya kan Yoga karena belum pernah melakukan sesi konseling, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling itu semacam bantuan yang dilakukan oleh orang yang sebagai konselor itu atau orang yang profesional soal bidangnya untuk memberikan bantuan atau tanggapan tentang masalah yang dialami oleh konseli atau sekarang Yoga sendiri gitu. Dalam konseli ini ada beberapa asas ya. Pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi itu di asas itu Yoga itu kayak cerita bersukarela gitu, sukarela cerita tanpa ada paksaan dari siapapun baik saya ataupun orang lain itu. Terus ada asas keterbukaan. Nah, Yoga itu terbuka dengan saya itu soal cerita yang apa yang dialami Yoga agar saya lebih dapat mengerti apa yang dirasakan Yoga gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Nah, Yoga itu cerita di sini tuh nggak akan kesebar kemana-mana cerita itu akan menjadi rahasia kita aja gitu. Jadi Yoga tidak perlu takut untuk cerita tentang apapun itu. Oh baik. Jadi berarti kalau selama ini saya bercerita dengan kakak, saya tidak akan membocorkan ya kak? Iya itu dalam asas kerahasiaan tadi ya. Jadi aman semua rahasia Yoga itu tentang cerita masalah Yoga itu aman sama kakak. Baik kak. Soalnya malu juga nggak kalau nggak bakal itu aman. Jadi Yoga udah paham kan tentang konseling itu apa? Baik, sebelumnya kita akan melakukan sesi ini. Nah, konseling itu kan cuma singkat, cuma beberapa menit saja, mungkin ya 15-30 menit saja, karena waktu kita juga terbatas kan. Jadi kita mulai dari sekarang aja ya. Jadi Yoga kan kesini tadi kan ada niatan untuk menceritakan sesuatu gitu kan. Nah, mungkin apa yang Yoga ingin sampaikan pada kakak? Jadi gini kak, saya ini kan di kampus ini kan saya ini merasa kurang percaya diri gitu kak di kelas. Itu bagaimana itu kurang percaya dirinya? Atau di saat waktu tertentu atau emang selama itu nggak percaya diri terus? Di waktu tertentu aja kak, misalnya kayak seperti saya sedang presentasi, saya sedang misalnya dalam sesi tanya jawab saya di depan sendirian, saya merasa kurang percaya diri gitu. Misalnya kalau di sesi presentasi itu kan saya sedikit gagu gitu loh kak, kayak merasa kurang percaya. Saya ini ingin menjelaskan apa, ngerasa kayak diri saya ini kurang gitu loh kak, kemampuan saya ini kayak kurang gitu kak. Jadi Yoga itu kurang percaya diri saat waktu kayak presentasi atau menjawab pertanyaan dari teman gitu. Kalau untuk soal misal kayak bertanya kepada teman gitu waktu ada teman presentasi atau dosen yang bertanya pada Yoga itu bagaimana? Apa suka dalam
itu yoga kesusahan menjawab juga atau gimana? Kalau itu saya juga susah Kak menjawab Kak. Hmm. Misalnya kalau dosen bertanya dengan saya susah menjawabnya. Misalnya kalau teman sekelas memberikan pertanyaan kepada saya menjawabnya juga kadang terbata-bata. Oh baik, itu menurut yoga itu kasus soal yoga kurang percaya diri itu sudah lama, mungkin sudah lama atau baru-baru ini saja? Baru-baru ini aja Kak, mulai masuk kuliah ini Kak, merasa kurang percaya diri. Kalau waktu SMA itu ada seperti gejala seperti tersebut atau enggak? Mungkin kalau SMA kan nggak terlalu kayak di lingkungan kuliah ya Kak ya, kayak kebanyakan sesi tanya jawab gitu. Presentasi kan kalau di SMA kan jarang tidak ada kayak gitu, malah kadang tidak ada. Makanya saya merasa di ini kan presentasi maju samping dosen berhadapan dengan teman sekelas gitu. Jadi mungkin yoga itu kayak kurang percaya diri karena misal waktu dulu SMA kan ya cuma jarang untuk presentasi dan lain-lain. Mungkin karena lingkungan yang baru, terus teman-teman yang baru dan semuanya baru kan, jadi merasa tidak percaya diri gitu ya. Sebelumnya itu kayak yoga udah pernah ngelakuin suatu hal untuk biar merasa percaya diri gitu atau tidak? Kalau itu saya sudah Kak sebelumnya bertanya kan, kayak istilahnya curhat lah Kak, sama teman pria saya, kadang teman sekelas. Nah itu saya tanya, gua nih kayak mana sih katanya kan, gua nih kayak mana ya, kok gua nih kalau sikap maju kurang kayak kagum gitu, ragu kadang kan. Terus teman gua katanya, jadi gini loh, enggak katanya, apapun tuh anggapnya kayak teman gitu, kayak ngobrol santai aja, sebisamu, kalau dikasih pertanyaan jawab sebisamu aja, gitu aja sih Kak solusinya. Jadi temannya kayak udah pernah yoga ini sudah pernah cerita ke temannya ya, gitu soal kayak curhat-curhat kayak soal kepercayaan diri yoga ini yang sekarang udah berkurang gitu kan. Terus teman juga memberi solusi kalau untuk lebih santai aja waktu presentasi mungkin, atau lebih enjoy waktu presentasi agar yoga itu lebih percaya diri gitu kan. Tapi ada hal lain lagi gitu yang mungkin yoga lakuin buat itu? Udah sih Kak baru itu. Makanya saya dari sini, dari teman memberikan solusi itu saya masih kurang gitu loh Kak. Jadi kayak yoga mungkin butuh penguatan lebih untuk lebih penguatan untuk lebih yakin dalam meyakin kepercayaan diri yoga lagi ya gitu. Mungkin yoga sebenarnya sebelumnya udah pernah ikut organisasi atau ekstrakurikuler waktu SMA gitu? Kalau ekstrakurikuler ikut sih Kak. Apa kalau boleh tahu itu? Badminton Kak. Sama silat. Itu waktu SMA atau waktu kuliah ini? SMA Kak. Kuliah ini ikut, sebelumnya pernah ikut badminton Kak. Oh, kuliah juga ikut badminton. Berarti sebelumnya tuh di SMA ikut badminton sama silat ekstrakurikulernya. Nah, waktu kuliah ini ikut badminton lagi gitu ya. Nah, mungkin waktu SMA dulu ada gangguan kayak kurang percaya diri juga waktu mungkin di ekstrakurikulernya gitu. Justru kalau di ekstrakurikuler malah enak Kak, enjoy Kak. Mungkin kayak istilahnya kayak nggak terlalu tegang gitu kan. Karena kan kita kayak ngobrol sambil kayak bermain gitu kan. Jadi kayak gitu. Cuman kan kalau di dalam lingkungan kampus ini kan kita kayak model kayak di ekstrakurikuler bermain sambil canda-canda kan nggak bisa. Itu yang membuat saya kurang percaya diri, merasa tanggung. Kalau di ekstrakurikuler kampus atau UKM itu bagaimana? Apakah ya juga masih kurang percaya diri atau udah mulai enjoy dengan ekstrakurikuler itu? Di UKM kampus ini Kak, saya merasa enjoy Kak malah. Karena istilahnya sambil main, ya kan nggak sambil ngobrol. Oh, mungkin karena tidak ada tekanan ya, atau mungkin gitu Kak. Atau mungkin yoga ini waktu misalkan di kelas itu presentasi kan pasti ada dosen kan. Nah, dosen itu kan pasti mungkin yoga lebih tertekan karena ada dosen itu, karena mungkin yoga mikirnya takut nanti kalau tidak bukan ya, misal takut tidak bisa menjawab pertanyaan, terus takut kalau tidak bisa tampil semaksimal mungkin, atau takut tentang misal nanti kalau tidak tampil atau tidak bisa menjawab pertanyaan nanti dosen memberikan nilai buruk pada yoga gitu kan. Jadi
Mungkin yoga harus lebih yakin terlebih dahulu sih menurut kakak. Tapi kan tadi udah apa di ekstrakurikuler, menurut yoga kan apa lebih enjoy karena Ya, mungkin sambil bermain terus ya, tidak ada yang sambil memberi, bercanda, karena tidak ada tekanan. tuntutan nilai ataupun tuntutan dari pertanyaan dosen ataupun pertanyaan teman sekelas gitu kan. Ya. Nah, mungkin ya kalau dari kakak, yoga bisa mencoba ini kayak lebih sebelumnya itu, sebelum melakukan presentasi itu yoga itu kayak lebih mempelajari materi yoga itu agar yoga itu sampai benar-benar paham gitu. Jadi kan kalau misal yoga sudah paham dengan materi tersebut, pasti yoga akan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan dosen ataupun dari teman sekelas gitu. Oh ya kak, sebelumnya juga kayak saya presentasi belum sih kak, kalau belum memahami materi yang saya presentasikan. Oh, berarti kayak misal ya itu kalau biasanya waktu presentasi itu cuma mempelajari sedikit saja Ya, gitu, nggak terlalu nggak terlalu memperdalam. sampai dalamnya. Jadi yoga itu waktu diberi pertanyaan itu langsung takut gitu Ya, kan. Mungkin ya yoga bisa mencoba cara itu. Terus mungkin kalau untuk cara ngomongnya gagu atau gimana itu, bisa kayak coba melakukan presentasi di depan kaca gitu, kayak agak lebih percaya diri. Terus ada juga kayak mungkin sebelum presentasi kayak yoga tuh berdoa terlebih dahulu gitu agar kayak lebih enjoy gitu. Terus dan juga kayak jangan terlalu menganggap kayak dosen atau teman-teman itu terlalu fokus ke yoga gitu. Kadang mereka juga nggak terlalu fokus ke yoga juga. Dan mungkin ya itu yang paling penting sih, yoga harus ini mempelajari materi tersebut kayak sampai benar-benar paham. Jadi yoga tidak usah takut lagi untuk menjawab akan pertanyaan-pertanyaan dari dosen maupun teman sekelas lagi gitu. oke, baik kak. Itu terus kalau misalnya nih kak, kadang kan dosen juga memberi tiba-tiba gitu ya kak, kita sedang presentasi tiba-tiba memberi pertanyaan kepada kita gitu, kita merasa ganggu gitu kan. Nah, itu gimana kak caranya kak? Ya, Supaya kita lebih enjoy lagi. mungkin jangan terlalu menganggap dosen itu, mungkin yoga menganggap dosen itu kayak seseorang yang galak. Terus kalau mungkin yoga melakukan kesalahan kecil itu dosen akan takutnya saya dapat nilai jelek. ya, mungkin kayak yoga nganggapnya kan kayak kalau misal yoga melakukan kesalahan kecil gitu terus dosennya mungkin akan marah atau akan langsung memberikan nilai jelek. Sebenarnya itu enggak sih, itu karena perfect pemikiran yoga saja. Sebenarnya dosen itu pasti memaklumi kok kalau ada kesalahan kecil gitu. Ya intinya itu kalau soal untuk menjawab pertanyaannya itu ya mungkin ya yoga harus memperdalam itu tentang makalah yoga yang akan dipresentasikan, materinya itu. Terus ya biar agar ngomongnya lebih lancar atau gimana itu, yoga mungkin lebih harus ke latihan di depan kaca untuk ngomong gitu. Atau mungkin waktu di UKM kan biasanya kan ada keorganisasian gitu kan. Nah mungkin yoga bisa ikut acara-acaranya, terus bisa juga kayak nih kayak ngomong di depan orang banyak gitu, jadi biar terbiasa gitu. Nah mungkin dari saya cukup. Menurut yoga itu bisa dilakukan atau tidak saran dari kakak itu, atau mungkin ada dari yoga akan melakukan saran lain yang menurut yoga bisa yoga terima gitu. Untuk saran yang kakak sampaikan barusan, saya bisa simpulkan kak. Nah, jadi kakak tadi misalnya kalau ini tadi yoga bisa melakukannya dulu atau enggak gitu? Kalau saya nanti bisa kak dilakukan. Seperti tadi kakak sampaikan kan, saya harus memahami materinya. Nah, itu aja kak. Nanti saya akan berarti sebelum presentasi mungkin 2 hari 3 hari saya akan mempelajari materi yang saya akan presentasikan. Nah, jadi kayak yoga kan udah paham mungkin ya permasalahan yoga itu kan kayak kurang percaya diri, mungkin karena ya kurang paham dengan materi yoga. Nah sebelum kakak tutup, ini ya yoga kan sudah paham. Nah bolehkah yoga simpulkan dari kakak tadi? Jadi kalau yang saya dapat aja kak ya, jadi ketika kakak sampaikan tadi, saya
mendapat masukan itu ketika, ya itu tadi yang poin pertama Kak, yang paling intinya tadi kan saya sebelumnya kan tidak mempelajari materi tersebut ketika sebelum presentasi. Nah Kakak memberikan solusi itu yang belum saya coba, mungkin nanti akan saya coba, dan mungkin tadi yang melakukan latihan diri di depan cermin. Nah mungkin itu juga nanti saya akan mencobanya agar saya ini bisa lebih percaya diri depan banyak orang. Saya tidak gagal lagi. Ya, jadi kakak simpulkan ya udah paham ya soal kayak tadi, mungkin sebelum presentasi yoga bisa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai, terus sebelum beberapa hari sebelum presentasi yoga bisa mempelajari materinya agar lebih paham dengan materi tersebut. Terus juga yoga bisa latihan berbicara di depan cermin agar yoga lebih terpercaya diri dan lainnya. Dan juga ini satu lagi tadi, yoga bisa kayak latihan misalkan di organisasi gitu, yoga bisa latihan ngomong di depan banyak orang agar terbiasa dan tidak takut ataupun tidak gagu lagi. Dan juga ya itu sebenarnya dosen dan teman-teman itu akan memaklumi kalau yoga membuat kesalahan kecil dan tidak akan memarahi yoga ataupun memberi nilai yoga jelek. Jadi yoga tidak perlu takut dan harus merasa lebih percaya diri lagi. Oke, jadi itu dari kakak, karena waktu kita cuma singkat saja, mungkin sebelumnya kalau yoga ingin melakukan sesi lanjutan atau ada masalah lain yang ingin yoga sampaikan kepada kakak, mungkin yoga bisa membuat ulang jadwal sama kakak lagi di pertemuan berikutnya. Jadi itu cukup dari kakak. Mungkin yoga sudah paham kan soal itu tadi semua? Baik Kak, sudah. Mungkin nanti saya minta kontak kakak ya. Kalau misalnya ada jadwal kosong, mungkin kakak saya mempunyai masalah lagi yang lain, nanti saya bisa menghubungi kakak. Karena saya berkomunikasi dengan kakak ini merasa nyaman. Oh baik, jadi itu mungkin nanti kita kalau ada sesi lanjutan kita akan lakukan di hari lainnya. Jadi saya tutup aja sampai sini aja karena waktu kita singkat saja. Baik Kak. Sebelumnya terima kasih ya Kak sudah memberikan masukan kepada saya, memberi jawaban yang mungkin selama ini saya kurang merasa percaya diri. Baik, sama-sama. Itu juga sudah menjadi tugas kakak sebagai konselor di sini. Baiklah, saya tutup untuk pembicaraan atau sesi konseling hari ini. Terima kasih telah bercerita dengan kesukarelaan yoga tanpa paksaan orang lain. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak.